Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Saya sangat percaya kita semua sehat-sehat, amin. Kita masuk di bulan yang terakhir, tanggal 1 bulan Desember. Saya percaya kita semua bersuka cita, amin saudara. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau beribadah. Hari ini hari yang pertama, minggu yang pertama juga kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ada berapa banyak yang bersuka cita? Haleluya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, kekal selama-lamanya. Kami bersyukur hari ini kami ada di bulan yang baru, di hari yang pertama tanggal 1 Desember Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan-Mu sepanjang bulan-bulan yang lalu. Kami ada sampai hari ini tidak kurang satu apapun. Bapa terima kasih. Kami bersyukur. Dan hari ini, saat ini kami mau beribadah kepadamu, kami mau ingat segala kebaikan-Mu, kami mau bersyukur dalam pujian, penyembahan, bahkan sebentar juga kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Roh Kudus, urapi, mohon pengurapan-Mu atas kami semua, dimanapun kami berada. Kami sangat percaya Roh Kudus mengurapi kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Lalu biarlah damai sejahtera, sukacita, ketenangan daripada Roh Kudus memenuhi kami untuk kami beribadah kepadamu ya Tuhan. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang siap beribadah, mari kita sama-sama katakan amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari nyanyikan pujian ini Bapak Ibu ya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari wala, tak
terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari musik bawa kita lebih lagi ke hadirat Tuhan. Lebih luas, lebih tinggi dari cakrawala. Itulah kasih-Mu buat kami ya Tuhan. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia, orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan. Oh, terima kasih untuk perlindungan-Mu sampai hari ini ya Bapa. Kebaikan-Mu kami alami, kami rasakan. Sebab itu hanya kami bisa bersyukur kepada-Mu Tuhan. Amin. Lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari cakrawala, itu kasih-Mu buat kami, anak-anak-Mu. Haleluya. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan. Kami alami kebaikan-Mu Tuhan. Kami rasakan, kami alami Tuhan. Mari Bapak Ibu saya ajak kita bersyukur buat Tuhan. Apa yang kita alami sepanjang bulan ini, bahkan sampai di bulan yang terakhir. Mari kita bersyukur untuk kebaikan-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, memuji kebesaran-Mu. Ralabayarabo shandaralabo. Syararabana yaralaba shiridididi. Irarana yaralabo. Haleluya. Perdengarkan suara buat Tuhan saudara, Bapak Ibu. Haleluya. Yesus kami sembah, Engkau Allah kami, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib. Mari sembah Tuhan, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Yesus Tuhan. Kiralah bayaralah basyandaralabo. Kami selalu memuji kebesaran-Mu Tuhan, keajaiban-Mu, perbuatan-perbuatan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa.
Terima kasih Tuhan. Oralaba syakata karalaba yaralaba. Syaralaba yaraba takaralaba yaraba. Iralaba yarabo syandaralabo. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Yesus, Engkau ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Yesus, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib. Mari sekali lagi angkat kedua tangan kita buat Tuhan, nyanyikan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Yesusku, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita
Yesus Kristus Tuhan yang layak disembah, layak dipuji, layak menerima segala hormat dan kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat kami memuji kebesaran-Mu, Tuhan Engkau hadir, Engkau memberkati kami, menyembuhkan yang sakit, memulihkan, menguatkan kami yang lemah, menghibur kami yang susah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang siap memuji-muji Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Haleluya. Amin saudara. Tiada pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Mari sama-sama tepuk tangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Haleluya. Nyanyikan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Musik memuji Tuhan. Amin saudara. Saya percaya kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Kebaikan Tuhan setiap saat. Rahmat-Nya selalu baru untuk kita saudara. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Mari sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lama, dari selama-lamanya, untuk selama, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya.
tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita dimanapun kita berada. Kita katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh baik dan amat baik untuk kita semua. Oh, ralabash. Shalom saudara, semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus juga menjadi muridnya. Namun, untuk menjadi murid Kristus ada tanggung jawab dan komitmen yang perlu diusahakan. Pada Voice of Pentakos kali ini, kita akan belajar bagaimana komitmen murid Kristus. Murid Kristus adalah orang-orang yang berkomitmen untuk mengikut Dia dan mau diajar olehnya untuk mengalami perubahan hidup agar menjadi dewasa dan menjadi semakin serupa dengan Sang Guru Agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Seorang murid Kristus harus memiliki komitmen sebagai berikut. Pertama, menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Dalam Lukas pasal 14 ayat 26 dikatakan, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kasih sayang kita kepada Tuhan harus melebihi apapun juga serta menjadikan Tuhan yang paling pertama dan terutama dalam kehidupan kita. Dia harus jadi pusat dalam seluruh kehidupan kita. Apakah yang menjadi prioritas di hidup kita? Apakah itu pekerjaan, studi, keluarga, atau Tuhan? Semua itu harus kita perhatikan dan kita prioritaskan. Tapi di atas semuanya, Tuhan haruslah menjadi yang nomor satu. Banyak orang Kristen sulit dan gagal untuk bertumbuh dewasa karena tidak mengutamakan Dia yang memiliki kehidupan ini. Ketika Tuhan hanya dicari dalam keadaan terdesak, ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan menjadi yang terutama tetapi yang terakhir. Untuk dapat selalu menomorsatukan Tuhan, kuncinya ialah kita harus senantiasa memiliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan, yaitu kasih yang terbaik, kasih yang selalu bernyala-nyala untuk Tuhan. Kedua, siap sedia untuk memikul salib. Dalam Lukas pasal 14 ayat 27 dikatakan, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Apa artinya pikul salib itu? Salib di sini tentu bukanlah salib Kristus di mana hanya Dialah yang sanggup menanggungnya demi menembus dosa umat manusia. Salib yang kita pikul berbicara mengenai perjuangan, penderitaan, dan tantangan yang harus dihadapi dalam mengikuti Tuhan. Yesus tidak pernah berjanji bahwa kalau kita mengikut Dia, maka tidak akan pernah mengalami penderitaan dan pergumulan. Tapi Dia berjanji bahwa dalam setiap persoalan hidup, Dia selalu menyertai untuk memberikan pertolongan dan mukjizat-Nya. Ada dua alasan mengapa kita harus memikul salib dalam mengikut Tuhan. Pertama, salib membuat kita berfokus kepada Tuhan. Penderitaan dan masalah akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan untuk mencari seorang penolong. Jadi, salib itu membuat kita berharap dan bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, salib adalah cara Tuhan untuk mengubah karakter kita. Sebab sadar atau tidak, ujian dan cobaan yang Tuhan izinkan merupakan cara Tuhan untuk menyadarkan kita supaya dapat berubah dan menumbuhkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu, ketika permasalahan dan penderitaan datang, janganlah kita berhenti untuk memikul salib, tetapi tetaplah setia dan taat, karena di balik salib ada kemenangan dan kemuliaan yang besar. Ketiga, tidak terikat dengan harta duniawi. Dalam Lukas pasal 14 ayat 33 dikatakan, "Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Dikatakan, kalau ingin jadi muridnya, maka haruslah melepaskan diri dari semua harta yang dimiliki. Tapi, apakah kita tidak memiliki apapun yang di dunia ini? Tentu tidak. Kata melepaskan di sini berarti memisahkan atau membuka ikatan. Artinya, Tuhan mau memberkati kita berkelimpahan dengan banyak hal, tapi Tuhan ingatkan supaya diri kita jangan sampai terikat olehnya. Kita adalah pengelola dan bukan pemilik. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mengingatkan kita dalam Matius 6 ayat 21, bahwa di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Sebab itu, harta haruslah menjadi alat di hidup kita untuk memuliakan Dia. Dan hati kita biarlah selalu melekat kepada Tuhan. Marilah kita jadi murid yang berkenan di hadapan Tuhan dengan menempatkan Dia di atas segalanya, siap sedia memikul salib, dan tidak terikat dengan harta duniawi. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga?
1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau amat baik buat kami, anak-anakmu, umatmu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, bahwa kami terus ya Tuhan. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba. Oh terima kasih Tuhan. Bila kami ingat kebaikan-Mu, sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Makasih Tuhan. Ora laba syakata karalaba. Syaralaba takaralaba ya. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku.
lagi katakan bilang. Bila ku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiamu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk saat ini kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mengurapi kami. Oh ralaba syakata karalaba. Jika kami ingat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, hanya kami bisa bersyukur kepada-Mu Tuhan. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba syakaralaba. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau amat baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh ralaba syakata karalaba ya Rab. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Bapak Ibu kita bersyukur sekali lagi buat Tuhan. Terima kasih banyak. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiamu, atas kasih setiamu, atas kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ini ucapan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang selalu menuntun kami. Mengurapi kami. Untuk kami dengar isi hati-Mu Tuhan. Mari berbicara kepada kami ya Bapa. Ora labasya kata karalabaya rabasyanda. Sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Amin.
Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, saya sangat percaya bahwa ketika kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir dimanapun kita berada. Dan mari Bapak Ibu, hari ini minggu yang pertama kita akan masuk dalam perjamuan kudus, tapi mari sebelumnya kita dengar firman Tuhan ya Bapak Ibu ya. Nah, hari ini saya rindu sharing buat Bapak Ibu dari Mazmur 100 pasal 3 ayat yang kedua. Nah, Bapak Ibu bisa buka Alkitab, kita baca sama-sama, ataukah Bapak Ibu mari saya baca untuk kita semua ya. Mazmur 103 ayat yang kedua dikatakan bahwa pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Sekali lagi, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Bapak Ibu kalau baca Mazmur ini, di situ dikatakan Mazmur Daud. Mazmur dari Raja Daud. Raja Daud tulis ketika Raja Daud mengalami hal-hal yang luar biasa, ya. Raja Daud katakan begini, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Bapak Ibu, sekali-sekali kita perlu perintahkan jiwa kita ya Bapak Ibu ya. Pikiran, perasaan, kadang kita bilang begini, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Kita ada di bulan yang terakhir, hari ini, tanggal 1 Desember 2024. Bapak Ibu, saya terlalu percaya dan Bapak Ibu juga percaya bahwa kebaikan Tuhan dari awal bulan, awal tahun sampai bulan yang terakhir ini luar biasa. Ada banyak suka, duka yang Bapak Ibu dan saya alami. Tapi jangan kita lupa kebaikannya. Kebaikan lebih banyak. Kesetiaan Tuhan itu luar biasa buat kita. Kita ada sampai hari ini karena kesetiaan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Mungkin kita tidak setia. Ya banyak bolong-bolongnya kita enggak beribadah kepada Tuhan. Kita enggak cari Tuhan. Tapi Tuhan itu tetap setia kepada kita. Bapak, Ibu, dan saya. Yang percaya bilang yes. Wow. Itu Tuhan Bapak Ibu ya. Kita ada sampai hari ini. Nah mari firman Tuhan bilang begini. Jangan pernah kita lupakan segala kebaikan Tuhan. Banyak Tuhan sudah tolong kita. Banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Nah orang-orang yang seperti apa yang tidak pernah lupa kebaikan Tuhan. Ada janji. Ada berkat yang Tuhan sediakan untuk orang-orang yang tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Amin saudara. Nah tipe orang yang bagaimana? Itu ya yang tidak pernah lupa kebaikan Tuhan. Nah mari kita lihat, kita baca di pas ayat yang ke-17 ya. Ayat yang ke-17 itu dikatakan di sana. Ya Bapak Ibu boleh baca atau saya baca buat Bapak Ibu ya. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Nah, ayat yang berikutnya, kita lihat ayat yang ke-18 dikatakan bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Bapak Ibu, kalau kita selalu ingat kebaikan Tuhan, saya percaya ada 3 tipe orang ini kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin saudara. Kita adalah orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya. Artinya orang-orang yang setia dengan Tuhan. Dikatakan yang ayat 17, orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya. Ya. Puji Tuhan, kita selalu setia, kita selalu ingat, kita selalu pegang pada janji-janji Tuhan. Kalau kita adalah orang-orang yang berpegang pada janji-janji Tuhan, maka saya percaya kita tidak pernah lupa kebaikan Tuhan. Amin saudara. Saya percaya kita adalah orang-orang yang seperti itu.
Orang-orang yang bagaimana lagi? Yang kedua dikatakan bahwa orang-orang yang takut akan Dia. Orang-orang yang takut akan Tuhan itu selalu dia ingat kebaikan Tuhan. Dia selalu ingat pertolongan Tuhan. Dia selalu ingat kapan Tuhan menolong dia. Itulah Bapak, Ibu, dan saya. Yang percaya katakan amin. Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Makanya kita setiap saat kita ingat kebaikan Tuhan. Haleluya. Orang yang bagaimana lagi yang ketiga? Ya, dikatakan ayat 18 dikatakan bahwa orang-orang yang berpegang. Nah, berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Ingat untuk melakukan perintah Tuhan. Ingat untuk melakukan firman Tuhan. Ingat untuk melakukan kehendak Tuhan. 3 ciri orang ini saya sangat percaya. Mereka adalah orang-orang yang selalu ingat kebaikan Tuhan. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Selalu ingat kebaikan Tuhan. Dan ada janjinya buat orang yang selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Saya percaya kita ada di kelompok orang tiga jenis tipe 3 orang ini. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang berpegang pada perjanjian Tuhan, janji-janji Tuhan. Dan orang-orang yang selalu ingat untuk melakukan titah-titahnya. Melakukan kehendak Tuhan. Saudara, pada saat, mungkin suatu saat kita lupa. Tapi saya percaya ketika Roh Kudus ada dalam diri kita. Roh Kudus selalu mengingatkan kita untuk ingat janji Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Saudara, kita perlu. Amin, saudara, kita melewati bulan yang 11 bulan ini dengan luar biasa. Memang ada suka duka yang kita alami. Tapi perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita. Amin, saudara, orang-orang yang ingat kebaikan Tuhan. Saat Tuhan tolong kita, saat mungkin kita jatuh, Tuhan angkat kita. Karena kita tahu, kita berpegang pada firman Tuhan. Kita cari kehendak Tuhan. Kita cari firman Tuhan. Saat kita susah, Tuhan hibur kita. Amin, saudara. Saat kita butuh sesuatu, kita datang sama Tuhan. 3 tipe orang ini saya percaya. Ketika kita masuk di bulan yang terakhir ini, ada banyak hal yang Tuhan akan sampaikan buat kita. Amin, saudara. Haleluya. 3 hal ini ada pada Bapak, Ibu, dan saya. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang selalu berpegang pada perjanjian Tuhan. Dan orang-orang yang ingat untuk melakukan titah atau perintah Tuhan atau firman Tuhan. Ingat-ingat kebaikan Tuhan. Ingat-ingat kasih Tuhan. Banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang mengalami hal ini. Yusuf luar biasa. Tetap dia pegang janji Tuhan. Saudara ingat tentang Ayub dalam goncangan seperti luar biasa. Tapi dia tetap mengakui Yesus Tuhan yang menyelamatkan dia. Amin. Sehingga pemulihan terjadi. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tuhan pulihkan dia. Dia ingat janjinya. Jadi Tuhan dia datang berdoa dan minta ampun. Lalu Tuhan pulihkan dia. Amin, saudara. Saya percaya di bulan yang terakhir ini, mari kita banyak ingat kebaikan Tuhan. Kita ingat kasih Tuhan. Sehingga ada janjinya buat kita. Bahwa penyertaan Tuhan itu, kasih setia Tuhan untuk kita. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Atas orang yang takut Tuhan, orang yang berpegang pada perjanjiannya, dan orang-orang yang ingat untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin, saudara. Kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Dengan saya mari kita sama-sama katakan amin. Itu kasih setia Tuhan buat Bapak Ibu dan saya. Untuk memasuki bulan yang baru. Bulan yang terakhir dari tahun ini. Kasih setia Tuhan buat kita luar biasa. Haleluya.
Mari kita angkat tangan kita. Kita mau bersyukur sebab perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan luar biasa untuk kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita berdoa, kita mau masuk dalam perjamuan yang kudus. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kalau kita semua ada sampai hari ini, semua karena Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami bersyukur untuk firman-Mu di awal bulan ini. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau dapati kami orang-orang yang takut akan Engkau. Tuhan dapati kami orang-orang yang selalu berpegang pada perjanjiannya. Tuhan Yesus, Engkau dapatkan kami orang-orang yang mau melakukan firman-Mu, mau melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Sehingga berkat Tuhan turun buat kami. Yaitu kasih setia-Mu terus selama-lamanya dalam hidup kami. Kebaikan-Mu ya Tuhan. Oh ralabasyaka, mari angkat tangan kita buat Tuhan. Biar sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini. Oh ralabasyaka, Tuhan memberkati kami semua. Oh anak-anak-Mu Tuhan yang mengangkat tangan. Oh ralabasyaka takaralaba, urapi Tuhan, mohon pengurapan khusus buat kami semua. Ora laba syakata karalaba yara laba syakaralaba takarara. Ora laba shikiri bikara laba shandara laba. Ora laba takaralaba shekere bikara laba shanda. Ora laba syaka, pengurapan-Mu atas kami ya Tuhan. Ora laba syakata, kuatkan, teguhkan kami Tuhan. Ora laba syaka, untuk masuki bulan yang terakhir di tahun ini Tuhan. Dalam memasuki perayaan-perayaan Natal Tuhan, kami ingat kebaikan-Mu, kami ingat kasih-Mu sehingga membuat kami lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Lebih mengasihi Tuhan, lebih cari wajah Tuhan, lebih takut akan Engkau Tuhan. Lebih berpegang pada janji-janji dan perjanjian-Mu Tuhan. Lebih berpegang Tuhan akan kehendak-Mu Tuhan, mencari kehendak-Mu. Bahkan terus ingat untuk melakukan kehendak-Mu. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Ora laba syakata karalaba yaraba. Ora laba syekerebe karalaba. Iri bikaralaba syandaralaba. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau amat sangat baik. Terima kasih banyak Bapak. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita ingat akan mungkin ada kesalahan, dosa, pelanggaran yang kita lakukan. Mari kita minta ampun sama Tuhan. Minta ampun, Tuhan ampuni kami. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Kami banyak salah, tapi kami berdoa Tuhan, di hadirat-Mu saat ini. Tuhan ampuni kami, kuduskan kami, layakkan kami ya Tuhan. Bapak, lihat anak-anak-Mu yang sementara berdoa, minta ampun. Mari Tuhan, lawat anak-anak-Mu ya Tuhan. Lawat dengan kasih-Mu. Kembalikan kasih mula-mula kepada anak-anak-Mu ini Tuhan. Oh ralaba syakata karalaba ya raba syakaralaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Oh ralaba syakata karalaba. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Di bulan yang terakhir. Di tahun ini ya Tuhan. Dalam perjamuan kudus ini memberkati kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan. Oh ralaba syakata karalaba ya raba. Ini kami umat-Mu, ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami masuk dalam perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, kita semua yang siap masuk dalam perjamuan kudus, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang punya roti, mari angkat roti kita di tangan kanan kita. Lalu kita berdoa sebelum kita makan roti dan minum anggur. Haleluya. Mari angkat Bapak Ibu yang sudah siapkan roti, mari angkat di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Oh ralaba syaka, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih Bapa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya. Sudah itu ia sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tangan saudara Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau memberkati kami, memberkati perjamuan yang kami lakukan hari ini Tuhan. Perjamuan kudus di awal bulan ini Tuhan. Oh, di bulan yang terakhir kami percaya kami diberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Oh, ralabasya kata karalabaya ralaba. Ciri daralaba syandaralabo. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau memberkati kami ya Tuhan. Oh ralabasya kata karalabaya rabo. Kami percaya kami masuk di bulan yang baru ini bersama denganmu ya Tuhan Yesus. Oh ralabasya kata karalabaya ralabosya karalaba. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu turun buat kami Tuhan untuk bulan depan ini. Oh ralabasya, apa yang kami perlu kami percaya Tuhan sediakan buat kami di bulan yang baru ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segala janji-janji dan berkat-berkat-Mu yang Tuhan sudah sediakan buat orang-orang yang mengasihi Engkau, orang-orang yang takut akan Engkau, orang-orang yang selalu ingat mencari Engkau Tuhan, mencari kehendak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, kami diberkati berlimpah-limpah. Haleluya, terima kasih. Oh, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi. Mari angkat kedua tangan, nyanyikan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Katakan haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ini sebelum kami menyelesaikan ibadah online kami Tuhan, kami rindu berdoa bagi gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta dengan Ibu Hermin, keluarga besar. Penyertaan Tuhan sempurna dimanapun Tuhan utus hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya kasih setia Tuhan, pengurapan demi pengurapan Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini. Terima kasih juga Tuhan untuk Gembala CK4 kami Bapak Pendeta Weler Kauntu beserta dengan Ibu Maulin. Tuhan sertai pimpin hamba-Mu dalam pelayanan program-program Tuhan di YouTube. Tuhan menyertai pimpin, kuasa Tuhan menyertai hamba-Mu. Kekuatan kesehatan untuk hamba-Mu ini juga Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu di tempat ini Tuhan, Ibu Oli beserta dengan semua pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan kasih setia Tuhan terus menyertai kami, kekuatan kesehatan buat kami Tuhan. Ora labasya katakan untuk masuk dalam penuaian yang besar di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Aba Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga memberkati anak-anak kami Tuhan. Generasi Yeremia Tuhan sertai pimpin mereka dimanapun mereka bekerja, mereka bersekolah. Dari sekolah SD, SMP sampai kepada perguruan tinggi yang bekerja Tuhan juga sertai. Ora laba pengurapan khusus untuk anak-anak kami Tuhan. Kau pakai mereka pada zamannya Tuhan. Persiapkan mereka Tuhan untuk masuk dalam penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Juga untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk Presiden kami Pak Prabowo dan Pak Gibran. Penyertaan Tuhan sempurna, hikmat Tuhan turun bagi hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih juga kami boleh menyelesaikan pilkada. Tuhan sertai pimpin, hasil-hasilnya juga Tuhan berkati. Tuhan sudah memberikan, menyediakan pemimpin-pemimpin untuk bangsa kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terpuji nama-Mu. Kami memberkati tempat kami beribadah dengan damai sejahtera dan sukacita berlimpah-limpah. Terima kasih banyak Bapak. Dan mari Tuhan berkati juga setiap persembahan yang akan kami berikan di awal bulan ini. Mungkin persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan umum Tuhan. Memberkati setiap orang yang memberi, diberkati berlimpah-limpah. Umat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Dan sebelum kami selesai ibadah online, kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan dan biarlah Tuhan memberkati kita semua, melindungi, menyinari kita semua dengan wajah-Nya dan memberikan kita semua kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua dan memberikan kita semua damai sejahtera dan sukacita berlimpah-limpah. Anugerah kasih karunia daripada Bapa di sorga dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.